Ya, selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 4, dengan saya Dev Riko dan dengan saya Muhammad Fahri Nova. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Analisis Penerimaan Pelanggan terhadap Layanan Teknologi Jaringan 5G pada Operator. Latar belakang dari proyek ini yaitu terkait 5G, di mana 5G adalah teknologi jaringan bergerak generasi kelima yang dikeluarkan oleh ITU. Secara umum, 5G ini menawarkan tiga jenis kegunaan, yaitu koneksi yang cepat, lalu koneksi dengan latensi sangat rendah, dan juga koneksi dengan jumlah yang sangat banyak. Di Indonesia, 5G diluncurkan pada tahun 2021 di beberapa kota besar di Indonesia, dan saat ini 5G yang ada masih terbatas dalam hal performa, dikarenakan belum adanya spektrum frekuensi baru yang dikhususkan untuk jaringan 5G, di mana spektrum 5G ini masih berbagi dengan jaringan 5G. Sesuai dengan roadmap Menkominfo, akan dibuka spektrum-spektrum lain mulai tahun ini, dan operator Y ini harus bersiap terkait roadmap dari Menkominfo tersebut. Rumusan masalah dari proyek ini yang pertama yaitu apakah pelanggan membutuhkan jaringan 5G untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi pelanggan untuk menggunakan jaringan 5G operator Y dari sisi kegunaan dan kemudahan dalam menggunakan. Yang ketiga, bagaimana minat pelanggan untuk menggunakan jaringan 5G pada operator Y apabila dapat memenuhi kriteria kegunaan dan kemudahan dalam menggunakan operator operator Y. Lalu yang terakhir, apa dampak positif yang didapatkan perusahaan setelah penelitian ini dilakukan? Lalu selanjutnya tujuan penelitian yaitu mengukur seberapa besar tingkat kebutuhan pelanggan terhadap teknologi 5G. Lalu selanjutnya menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelanggan operator Y untuk menggunakan teknologi jaringan seluler generasi 5G dan faktor mana yang berpengaruh signifikan. Selanjutnya mengidentifikasi apakah peningkatan kualitas jaringan yang ditawarkan oleh jaringan 5G dapat menarik minat pelanggan operator Y. Lalu yang terakhir, mengidentifikasi tujuan positif bagi perusahaan dan merumuskan rekomendasi untuk perusahaan dalam pengembangan 5G ke depannya. Di sini kami menggunakan beberapa metode. Yang pertama untuk bisnis model canvas, di mana BMC ini memberikan gambaran tentang model bisnis yang dilakukan oleh company operator Y dengan menggunakan BMC, di mana BMC adalah model bisnis yang memberikan gambaran tentang bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan dapat untuk menciptakan, mengirimkan, dan mengambil value. Lalu salah satu model yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mendukung pengembangan strategi, di mana BMC memiliki 9 variabel yang bisa dianalisis. Lalu selanjutnya kami menggunakan teknologi acceptance model, yaitu TAM3, di mana memiliki 16 variabel. TAM3 ini digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan 5G oleh pelanggan. TAM3 ini dikembangkan oleh Venkantes dan Bala pada 2008, di mana memperbarui TAM yang versi 2 dengan penekanan pada perluasan faktor-faktor penentu yang mempengaruhi perceived usefulness dan perceived ease of use dalam penggunaan inovasi. Selanjutnya referensi penelitian terdahulu ada beberapa, mungkin kami fokuskan pada satu ini, dengan yang berjudul Acceptance Determinant 5G Service yang dilakukan pada 2021, di mana penelitian ini juga menggunakan TAM untuk menganalisis faktor-faktor yang menentukan intensi dalam penggunaan 5G. Kesimpulannya adalah sebagai berikut, di mana 5G adalah layanan inovatif dan diterima secara masif karena kemampuan mentransmisikan data dengan cepat dan para pengguna menganggapnya sangat berguna. Yang kedua, perceived ease of use dan perceived usefulness mempengaruhi penerimaan 5G. Lalu perceived skill readiness dan adalah variabel penting dalam penerimaan 5G. Lalu dimasukkan juga variabel terkait perbedaan gender atau gender differences dan menunjukkan perbedaan persepsi terhadap 5G.
Di metode penelitian kami berikut adalah metode penelitiannya, di mana dimulai dari merumuskan masalah, menentukan tujuan penelitian, menentukan batasan penelitian, studi literatur, yang di mana kami menggunakan BMC dan TAM, lalu pembuatan hipotesis, pembuatan model, dan pengumpulan data, di mana kami menggunakan kuesioner dan disebar di Jakarta, lalu dilakukan uji validitas, melakukan analisis menggunakan SEM, analisa faktor, dan dilanjutkan untuk pembuatan laporan. Berikut adalah bisnis model Canva, dimulai dari customer segment. Eh, Customer segment untuk operator Y ini ada di retail untuk pelanggan umum, lalu corporate dan pemerintah. Dilanjutkan dengan variabel values proposition, apa yang ditawarkan oleh operator Y ini yaitu kualitas jaringan yang kuat, jangkauan sinyal paling luas, dan koneksi internet paling cepat. Lalu dilanjutkan oleh channel, di mana channelnya untuk penjualan ada aplikasi mobile, kontak HP, dan juga account manager. Lalu dilanjutkan variabel relationship, di mana variabel ini variabel ini menganalisis apa saja untuk menjaga hubungan operator Y dengan pelanggan, yaitu ada customer service 24/7, lalu ada promo-promo yang dibuat oleh operator Y, lalu ada juga dibangun terkait aplikasi mobile chatbot. Lalu dilanjutkan terkait revenue stream, pendapatan dari operator Y ini didapatkan dari penjualan kartu perdana yang pertama, lalu ada langganan pasar bayar dan transaksi prabayar, lalu yang kedua layanan B2B, dan yang terakhir ada fixed broadband, fixed wireless, dan juga IPTV. Lalu dilanjutkan oleh key resources, variabel ini terkait sumber daya yang dimiliki oleh operator Y, yaitu yang pertama ada engineer, lalu karyawan non-engineer, ada teknisi, subject matter expert, ini adalah staf ahli, lalu ada customer service, dan salesperson. Lalu untuk key activities yaitu ada operation and maintenance infrastructure, lalu ada sales and marketing, dan juga ada di mana operatornya yang mendukung event nasional. Lalu lanjut ke key partner, yaitu partner-partner yang mendukung bisnis dari operator Y ini. Yang pertama ada vendor jaringan, tower provider, dan juga content delivery network atau data center yang dimiliki oleh aplikasi-aplikasi yang ada di Indonesia. Lalu yang terakhir ada uh, cost, di mana cost yang pertama ada biaya operation and maintenance, yang kedua ada employee salary, lalu training cost, dan juga biaya sewa spektrum frekuensi. Di sini kami menggunakan Smart PLS untuk menganalisa faktor-faktor yang sudah kami dapatkan dari survei, dari pertanyaan survei, di mana kami membuat ada 32 pertanyaan dan didapatkan mungkin yang data awal terkait infografis. Di sini hasil penggunaan 5G dibedakan dari kurang dari 1 bulan hingga penggunaan lebih dari 12 bulan, dan didapatkan eh, data tertinggi yaitu pengguna di atas 12 bulan sebanyak 37 orang, lalu yang kedua 8 bulan sampai 12 bulan sebanyak 35 orang, lalu dilanjutkan dengan 4 sampai 8 bulan ada 33 orang. Di sini kami menggunakan responden sebanyak 135 orang. Lalu untuk hasil survei penggunaan 5G dalam 1 hari didominasi oleh pelanggan atau pengguna dengan rata-rata penggunaan 1 jam sampai 4 jam sebanyak 55 orang, lalu dilanjutkan dengan penggunaan 4 jam sampai 8 jam sebanyak 41 orang. Berikut akan dijelaskan oleh Mas Fahri, dipersilakan. Baik, selanjutnya untuk sebelum melakukan pengujian dengan metode SEM, maka dilakukan uji validitas konvergen, di mana setelah dilakukan uji validitas konvergen memiliki nilai autoloading yang bernilai di atas 0,7 yang membuktikan validitas konvergen, yang artinya variabel-variabel relevan dengan
variabel eksogen atau konstruk yang ada di TAM 3 ini. Selanjutnya, lalu dilanjutkan dengan evaluasi model struktural, ya, di mana H0 yaitu variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y dengan taraf signifikansi alfa 5% dan H0 akan ditolak ketika p-value kurang dari 0,05. Dengan pengujian PLSM dan nilai path coefficient beserta path p-value-nya dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya pengaruh dari objective usability terhadap perceived ease of use, di mana path coefficient bernilai positif, yang artinya semakin sesuai performa 5G terhadap kegunaan atau tujuan yang dijanjikan dari 5G sendiri, maka semakin mudah masyarakat untuk menggunakannya. Kemudian, perceived ease of use berpengaruh terhadap behavioral intention, di mana path coefficient benar positif, sehingga semakin mudah jaringan 5G untuk digunakan, maka semakin tinggi kemauan masyarakat untuk menggunakan dan merekomendasikan. Kemudian, perceived usefulness berpengaruh terhadap behavioral intention dan path coefficient bernilai positif, di mana semakin 5G dapat dirasakan manfaatnya untuk pekerjaan sehari-hari, maka semakin tinggi juga kemauan masyarakat untuk menggunakan dan merekomendasikan 5G. Selanjutnya ada juga pengaruh dari subjective norm terhadap perceived usefulness. Dengan path coefficient positif, artinya persepsi masyarakat berpengaruh terhadap kepercayaan mereka terhadap 5G dapat meningkatkan performa pekerjaan mereka. Kemudian subjective norm berpengaruh terhadap behavioral intention, di mana path coefficient-nya positif, yang berarti persepsi masyarakat berpengaruh terhadap kemauan masyarakat dalam menggunakan 5G. Kemudian subjective norm berpengaruh terhadap image, yang mana path coefficient-nya positif, berarti persepsi masyarakat tentang 5G berpengaruh berbanding lurus terhadap status sosial penggunanya. Kemudian behavioral intention berpengaruh terhadap use behavior. Dengan path coefficient bernilai positif, berarti kemauan masyarakat menggunakan 5G berbanding lurus dengan perilaku sebenarnya masyarakat ketika menggunakan 5G. Kemudian yang menarik adalah experience berpengaruh terhadap perceived ease of use, di mana path coefficient bernilai negatif, adanya hubungan terbalik antara pengalaman pengguna jaringan 5G terhadap kemudahan menggunakannya. Hal ini mencerminkan bahwa jangkauan 5G yang faktanya memang masih terbatas, sehingga akses untuk menggunakan 5G sendiri cukup terbatas dan sering terputus. Kemudian output quality berpengaruh terhadap perceived usefulness, di mana path coefficient bernilai positif, artinya ada hubungan searah antara kualitas jaringan terhadap kegunaannya pada pekerjaan sehari-hari. Kemudian job relevance berpengaruh terhadap perceived usefulness, di mana path coefficient bernilai positif, artinya ada hubungan searah antara relevansi 5G dengan pekerjaan sehari-hari terhadap kegunaannya pada pekerjaan masyarakat. Lalu bagaimana hasil dan pembahasan hasil uji dengan metode SEM tadi? Yang pertama, ada faktor-faktor variabel eksogen yang mempengaruhi pengguna untuk menggunakan teknologi jaringan 5G beserta rekomendasinya untuk operator. Pertama adalah adanya faktor objective usability, yang mana berkaitan dengan kemampuan sesungguhnya 5G untuk digunakan dan menyelesaikan tugas dan kegunaan yang ditujukan. Jadi, operator harus bisa memperkenalkan lebih jauh apa sih fungsi dari 5G itu sendiri terhadap masyarakat. Tentunya, hal-hal baru yang bisa diberikan oleh 5G. Dan dalam waktu yang bersamaan, operator harus bisa memastikan pengalaman yang lebih baik dibanding teknologi sebelumnya. Kemudian adanya pengaruh dari subjective norm yang berkaitan dengan persepsi masyarakat. Apakah mereka harus melakukan sesuatu atau tidak? Jadi operator harus memperkenalkan kelebihan dari 5G dan memasarkan 5G lebih luas lagi
Selain itu juga harus memastikan bahwa di daerah itu ada konektivitas 5G. Yang ketiga ada experience. Experience berkaitan dengan pengalaman pelanggan dalam menggunakan teknologi jaringan 5G. Bahwa operator harus memperbaiki kualitas layanan 5G baik dari skill jangkauan dan aksesibilitas. Mengingat faktor experience memberikan pengaruh negatif dalam hal kemudian dalam menggunakan jaringan 5G saat ini. Kemudian output quality berhubungan dengan kualitas yang ditunjukkan oleh 5G yang digelar oleh operator Y. Yaitu operator ini perlu untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dengan melakukan monitoring performa dan operasional sehari-hari agar jaringan yang dirasakan oleh pelanggan dalam keadaan baik sehingga pelanggan dapat merasakan dan memanfaatkan kegunaan 5G secara maksimal. Dan itu adalah rekomendasi terhadap pekerjaan masyarakat ya. Jadi semakin 5G ini related atau berhubungan dengan pekerjaan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan mereka, maka semakin besar juga kegunaan yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, operator harus untuk memperluas sasaran pengguna 5G. Selain dari retail atau masyarakat umum, juga harus memperluas sasarannya, yaitu dalam skema bisnis to bisnis dan juga instansi pemerintahan. Lalu, bagaimana kaitan dengan penelitian sebelumnya, di mana penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa perceived ease of use dan perceived usefulness mempengaruhi intensi untuk menggunakan 5G. Penelitian ini sepakat dengan kesimpulan kesimpulan penelitian sebelumnya mengenai pengaruh perceived ease of use dan perceived usefulness. Dan di kesimpulan penelitian ini dijabarkan lagi variabel-variabel yang membentuk perceived ease of use dan perceived usefulness sebagai faktor yang mempengaruhi intensi untuk menggunakan 5G, yaitu sebagai berikut. Untuk perceived usefulness dipengaruhi oleh subjective norm dan job relevance dengan faktor moderasi output quality. Kemudian perceived ease of use dipengaruhi oleh objective usability dengan faktor moderasi experience. Lalu kesimpulannya, mayoritas pengguna eh, internet atau pengguna operator menggunakan 5G pada range 1 hingga 4 jam sehari. Lalu faktor-faktor yang memengaruhi pengguna untuk menggunakan 5G yaitu subjective norm dan job relevance yang dimoderasi oleh output quality yang di mana mempengaruhi perceived usefulness. Kemudian object usability dimoderasi oleh experience yang mempengaruhi perceived ease of use. Kemudian peningkatan kualitas dapat meningkatkan ketertarikan dan minat pelanggan untuk menggunakan 5G. Lalu secara garis besar, perusahaan perlu meningkatkan dan menjaga performa teknologi jaringan 5G. Selain itu perlu juga untuk melakukan branding lebih dan menyasar variasi sektor lain dalam penggunaan 5G untuk meningkatkan aspek job relevance pada pengguna. Saran untuk penelitian selanjutnya, menambahkan analisis hubungan dengan jenis pekerjaan, usia, dan kebutuhan aplikasi internet sehari-hari. Kemudian menambahkan sampel responden dan variabel inputan. Mungkin berikut dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.